Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminiatul Hasanah dengan NIM 251252459 dari kelompok 4. Kelas CD akan mempresentasikan kimia organik yang berjudul asam amino dan protein. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dari asam amino itu sendiri. Asam amino adalah zat yang menjadi bahan dasar pembentuk protein. Di dalam strukturnya terdapat gugus amino atau NH2 dan gugus karboksil atau COOH. Ciri-ciri asam amino itu sendiri ialah mudah larut dalam air, sulit larut dalam pelarut seperti ether, aseton, dan kloroform, memiliki titik lebur yang tinggi karena molekulnya bermuatan dan saling tarik-menarik dengan kuat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis asam amino. Jenis-jenis asam amino itu sendiri ialah ada 3. Yang pertama asam amino non-esensial, yang kedua ialah asam amino esensial, dan yang terakhir asam amino semi-esensial. Pertama kita akan membahas asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Contohnya alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, dan prolin. Dan yang kedua ada asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Contohnya leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan. Yang terakhir ada asam amino semi-esensial. Asam amino semi-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat tubuh, tetapi jumlahnya kadang tidak cukup, terutama untuk pertumbuhan anak-anak. Contohnya arginin, histidin, sistin, glisin, serin, dan tirosin. Dan selanjutnya kita akan membahas uji atau reaksi pada asam amino. Yang pertama ada uji Milon. Uji Milon digunakan untuk mengetahui adanya asam amino tirosin dalam protein. Apabila hasilnya positif, maka akan terbentuk endapan putih dan setelah dipanaskan berubah menjadi warna merah. Reaksi Milon bereaksi dengan gugus fenol pada tirosin sehingga menghasilkan warna merah. Dan yang kedua ada uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole digunakan untuk mendeteksi asam amino triptofan. Apabila hasilnya positif, maka akan muncul cincin berwarna ungu pada batas 2 lapisan cairan. Triptofan memiliki cincin indol yang bereaksi dengan asam giloksilat dalam suasana asam kuat sehingga menghasilkan warna ungu. Dan yang terakhir ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini digunakan untuk mendeteksi asam amino bebas dan protein. Apabila hasilnya positif, maka larutan berubah menjadi warna ungu setelah dipanaskan. Ninhidrin bereaksi dengan gugus amino dan menghasilkan senyawa berwarna ungu. Semakin banyak asam amino, semakin pekat warna yang terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas protein. Pengertian protein sendiri ialah protein adalah molekul besar yang tersusun dari banyak asam amino. Fungsi protein itu sendiri ialah membentuk zat dan memperbaiki jaringan tubuh, membantu reaksi kimia dalam tubuh atau enzim, mengangkut zat-zat penting, membantu sistem kekebalan tubuh, menjadi cadangan makanan dan energi, dan membantu pergerakan otot. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis protein. Yang pertama ada protein fiber. Protein fiber ini adalah protein yang berbentuk serat memanjang dengan susunan paralel dan berfungsi sebagai pembentuk struktur jaringan tubuh. Ciri-cirinya ialah tidak larut dalam air, kuat dan stabil, sulit rusak atau terdenaturasi. Contohnya ialah kolagen, keratin, rambut, kuku, dan kulit. Selanjutnya ada protein globular. Protein ini berbentuk bulat atau spiral dan tersusun dari rantai polipeptida yang terlipat.
atau protein ini membentuk bulat atau menggulung. Ciri-cirinya ialah mudah larut dalam air, mudah rusak, dan panas oleh asam amino, berperan dalam proses metabolisme. Contohnya ialah albumin, hemoglobin, protein pada susu, telur, dan daging. Fungsi protein globular ini ialah membantu berbagai proses kimia dan metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas uji atau reaksi pada protein. Yang pertama ada tes Biuret, digunakan untuk mengetahui adanya protein. Apabila hasilnya positif, maka larutan berubah menjadi warna ungu. Ion tembaga bereaksi dengan ikatan peptida pada protein sehingga terbentuk warna ungu. Yang kedua ada tes Milon. Tes Milon ini digunakan untuk mendeteksi protein yang mengandung tirosin. Apabila hasilnya positif, maka akan menghasilkan warna endapan putih yang berubah menjadi merah saat dipanaskan. Dan yang terakhir ada tes Hopkins-Call. Tes Hopkins-Call ini digunakan untuk mendeteksi protein yang mengandung triptofan. Apabila hasilnya positif, maka akan terbentuk cincin ungu. Kesimpulannya ialah asam amino itu adalah penyusun dasar protein yang dibagi menjadi 3, esensial, non-esensial, dan semi-esensial. Protein berfungsi membangun tubuh dan membantu berbagai proses kehidupan. Uji Milon mendeteksi tirosin, Hopkins-Call mendeteksi triptofan, Linhydrin mendeteksi asam amino bebas, dan Biuret mendeteksi protein melalui ikatan peptida. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan yang kurang berkesan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.